Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga hari ini menyenangkan ya anak-anak, dan anak-anak memiliki semangat yang luar biasa untuk belajar hari ini. Nah anak-anak, seperti yang ibu sampaikan kemarin, hari ini ibu meminta anak-anak untuk menyediakan atau menyiapkan pewarna makanan. Ibu lebih menyarankan pewarna makanan ya anak-anak yang seperti ini, karena pewarna makanan ini warnanya akan lebih muncul gitu ya, akan lebih bagus dibandingkan dengan pewarna yang lain. Sekaligus gimana ya bagus aja gitu ya untuk digunakan dengan teknik mencap gitu ya yang akan kita laksanakan hari ini. Nah, tapi sebelum memulai kegiatan pembelajaran, jangan lupa anak-anak di rumah berdoa terlebih dahulu ya. Dan setelah itu jangan lupa juga sarapan dan mandi juga ya. Nah, anak-anak, tapi sebelum memulai kegiatan menggambar, ibu akan menjelaskan dulu kepada anak-anak mengenai bentuk atau bangun ruang ya anak-anak. Nah, anak-anak, di sekitar kita itu banyak sekali benda gitu ya, banyak sekali benda, mau benda yang hidup ataupun benda yang mati gitu ya. Dan benda-benda yang ada di sekitar kita itu memiliki bentuk yang sangat beragam gitu ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan mengenal bentuk-bentuk itu. Nah, anak-anak buka bukunya halaman 120. 1, 2, dan 0 ya. Satunya di depan, duanya di tengah, nolnya di belakang. Silakan cari cari halaman 120 di bukunya ya anak-anak. Nah, kita bacakan dulu ya. Ada bagian ayo mengamati. Benda di sekolah kita memiliki banyak bentuk. Ada yang berbentuk bola, ada yang berbentuk tabung, ada yang berbentuk balok, ada juga yang berbentuk kubus. Inilah gambar bentuk tersebut. Nah, anak-anak bisa perhatikan di bukunya ya, di halaman 120. Ada balok, ada kubus, ada tabung, ada bola. Nah, balok dan kubus nih ya, ini bentuknya hampir sama ya anak-anak ya, tapi tentu ada perbedaannya gitu ya. Nah, yang pertama itu ada balok. Sebentar. Nah, ada balok ya anak-anak. Anak-anak silakan lihat gitu ya, perhatikan gambar yang ada di buku paketnya ya. Bentuk balok itu seperti ini gitu ya. Nah, balok itu memiliki sisi dan ukuran sisi yang ada 6 sisi gitu ya, ada 6 sisi, dan ukurannya itu berbeda ya, berbeda tapi bentuknya sama gitu ya, sama-sama segi 4 gitu ya. Nah, sisi tersebut gimana ya, ukurannya akan sama antara yang bawah dan yang atas, yang kanan dan yang kiri, yang depan dan yang belakang. Jadi ada 3 pasang ya anak-anak ya. Ada 3 pasang bentuk yang sama di balok gitu ya. Nah, di sini ibu sudah memegang botol minum punya ibu ya. Nah, botol minum ibu ini bentuknya balok anak-anak ya. Selain botol minum ini, ibu juga punya penghapus papan tulis nih. Penghapus papan tulis juga bentuknya balok ya. Nah, selain itu ada juga serutan ya, serutan. Nah, serutan ibu juga sama, bentuknya balok. Nah, ibu akan perlihatkan yang ini saja ya, yang botol minum ini. Nah, tadi ya, ada 6 sisi. 6 sisinya itu yang mana? Nah, yang ini anak-anak, yang depan, yang atas, yang belakang, yang bawah, yang kanan, iya kanan, dan yang kiri. Nah, itu dia ya anak-anak. Semuanya memiliki bentuk yang sama, yaitu bentuk segi 4. Jadi
Berarti semuanya masing-masing ada 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Nah, begitupun dengan sisi yang lain. Ini juga segi 4 ya. 1, 2, 3, 4. Yang ini juga sama, yang ini juga sama gitu ya. Dan anak-anak, sisi yang tadi memiliki ukuran yang berbeda-beda tapi berpasangan gitu ya. Yang atas, sisi yang atas ini akan sama ukurannya dengan sisi yang bawah. Yang depan akan sama ukurannya dengan sisi yang belakang. Nah, begitupun dengan yang kanan akan sama dengan yang kiri gitu ya anak-anak. Ini adalah bentuk tadi ya, bentuk balok ya anak-anak ya. Nah, kalau di rumah ibu contohnya ini ya, ada botol minum gitu ya yang berbentuk balok. Nah, silakan anak-anak bisa mencari benda yang ada di rumah anak-anak yang berbentuk balok juga ya. Dan yang berikutnya nih ada, silakan buka ke halaman berikutnya ya anak-anak, ke halaman 122. Ada kubus ya anak-anak. Nah, kubus dan balok ini sama-sama memiliki 6 sisi. Sama juga kayak tadi gitu ya. Depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri gitu ya anak-anak. Nah, tapi bedanya kalau kubus ini semuanya gitu ya, ukurannya sama sisinya gitu ya. Sisinya itu ukurannya sama gitu ya. Panjang sisinya pun sama, berbeda dengan balok yang tadi ya anak-anak ya. Kalau yang balok ada sisi yang ukurannya lebih panjang daripada sisi yang lain. Tapi kalau kubus ini sama gitu ya. Nah, ini ya, ibu punya rubrik mainan gitu ya. Nah, ini contoh yang lain, benda yang lain ada dadu juga ya anak-anak bisa gitu ya. Atau mungkin ada benda lain juga ya di rumah anak-anak yang bentuknya kubus. Kalau di rumah ibu kebetulan hanya ini saja ya yang bentuknya kubus. Nah, tadi ya 6 sisi. Sisi depan, sisi belakang nih yang belakangnya warna oranye. Terus ada sisi atas nih yang berwarna putih, dan juga ada sisi bawah berwarna biru. Terus ada sisi kanan yang hijau, sisi kiri yang kuning. Nah, ini ya anak-anak, bentuk kubus. Lalu yang berikutnya adalah bentuk tabung. Bentuk tabung tadi ibu menyimpannya di mana ya? Kini ibu tunjukkan yang ini saja ya, tidak apa-apa ya. Bentuk tabung. Oh, di buku bentuk bola dulu ya anak-anak ya, bentuk bola dulu saja. Nah, kalau bola itu ya membulat gitu ya anak-anak. Nah, mungkin anak-anak juga sering melihatnya ya di mainan anak-anak. Nah, yang ada di rumah ibu ini ya contohnya, bola. Bola bentuknya seperti ini ya anak-anak ya. Dia tidak bisa diam karena tidak ada permukaan yang datar gitu ya. Nah, itu ciri-ciri dari bola. Kalau yang tadi, bangun ruang yang tadi, bentuk yang tadi ini ada sisi yang datarnya ya, sehingga ketika kita simpan dia bisa diam gitu ya dalam waktu yang lama selagi tidak digerakkan. Tetapi tidak dengan bola ya. Kalau bola karena dia permukaannya tidak ada yang datar, tuh kan. Jadi dia cenderung akan bergerak terus gitu ya anak-anak ya. Nah, itu bola ya anak-anak. Lalu ada bentuk tabung. Nah, bentuk tabung seperti ini ya. Nah, tabung itu dua permukaannya, yang bawah dan yang atas atau yang alas dan tutupnya itu berbentuk lingkaran. Nah, ini dia ya anak-anak, lingkaran. Sebentar ya. Tadi ibu sudah membawa yang lebih jelas mungkin ya. Oh, ini. Nah, ini dia ya. Ini juga tabung ya anak-anak. Nah, ini ya anak-anak, bentuk tabung. Nah, tabung ini alas dan juga tutupnya atau sisi yang bawah dan yang atasnya itu berbentuk lingkaran. Nah, ini ya anak-anak bisa lihat ya. Nah, ini juga lingkaran gitu ya. Nah, bentuknya seperti ini.
Mungkin berbagai kaleng gitu ya, banyak yang bentuknya tabung seperti ini gitu ya, kaleng, gelas juga ya. Nah itu dia ya anak-anak, mengenal bentuk yang ada di sekitar kita. Tadi ibu sudah tunjukkan balok, lalu kubus ya, terus setelah itu bola gitu ya, bola, dan juga yang terakhir ada tabung. Nah silakan anak-anak juga tunjukkan ya benda yang ada di rumah anak-anak yang bentuknya seperti 4 bentuk ini gitu ya, mulai dari balok, kubus, bola, dan juga tabung. Nah selamat mencari ya mencari benda dengan bentuk yang sesuai tadi ya. Nah itu untuk kegiatan pembelajaran yang pertama ya anak-anak. Dan yang berikutnya ibu akan mengajak anak-anak untuk menggambar dengan teknik mencap ya. Silakan saksikan video berikutnya. Setelah itu anak-anak kita baca dulu ya cerita yang ada di halaman 112. Nah, di sini ada bagian ayo mengamati. Ibu bacakan ceritanya kepada anak-anak ya. Sambil anak-anak juga belajar membaca juga ya di rumah ya. Udin senang menggambar bersama keluarga. Keluarga Udin memiliki gambar kesukaan. Ayah Udin senang menggambar rumah dan gedung. Bunga adalah gambar kesukaan ibu. Udin senang menggambar binatang. Kendaraan adalah gambar kesukaan Paman Udin. Hasil gambar-gambar tersebut dipajang di rumah, terlihat lebih indah dan saling melengkapi. Nah, itu dia ya anak-anak bacaan yang ada pada halaman 112 yang ini ya. Nah, yang ini. Nah, anak-anak di sebelahnya di halaman berikutnya di sini ada kegiatan berlatih, yaitu menghubungkan atau memasangkan gambar. Nah, dari cerita yang tadi sudah ibu bacakan, kira-kira ya yang sudah kita sama-sama baca. Nah, anak-anak bisa menghubungkan gambar-gambar ini ke anggota keluarganya Udin. Kira-kira gambar ini gambar kesukaan siapa ya? Nah, di sini ya, kita baca dulu nih. Ya, seperti biasa jangan lupa baca dulu perintahnya ya. Pasangkan gambar kesukaan anggota keluarga gitu ya. Nah, berdasarkan cerita yang tadi sudah kita baca sama-sama. Di yang pertama ini ada gambar mobil ya anak-anak ya, gambar mobil. Mobil itu termasuk ke dalam kendaraan. Nah, kendaraan ini gambar kesukaan siapa ya? Apakah gambar kesukaan ibu? Atau gambar kesukaannya ayah? Atau gambar kesukaannya paman? Atau gambar kesukaannya Udin? Silakan nanti hubungkan menggunakan garis-garis ya anak-anak ya. Nah, lalu di sini ada gambar gedung ya anak-anak ya, bangunan gitu. Nah, kira-kira gambar kesukaan siapa ya? Dan yang berikutnya di sini ada gambar ayam. Nah, ayam itu termasuk ke dalam salah satu jenis hewan. Nah, kira-kira ayam ini gambar kesukaan siapa ya? Dan yang terakhir di sini ada bunga berwarna merah ya. Nah, bunga ini gambar kesukaannya siapa ya? Dari anggota keluarganya Udin tadi gitu ya. Silakan anak-anak tarik garisnya ya ke anggota keluarga Udin yang sesuai dengan gambar kesukaannya masing-masing. Dan untuk pengerjaannya silakan langsung dikerjakan di buku saja ya. Tidak perlu disalin ke buku tulisnya. Nah, itu ya anak-anak untuk kegiatan yang memasangkan dan berlatihnya gitu. Nah, anak-anak, seperti yang ibu sampaikan kemarin, anak-anak diminta untuk menyediakan pewarna makanan ya. Nah, karena hari ini kita akan bersama-sama menggambar pohon ya anak-anak ya. Nah, dengan teknik mencap menggunakan pewarna gitu ya. Nah, sebelumnya
Anak-anak silakan buat dulu ini ya, apa sih? Batang pohonnya ya. Nah, silakan digambar dulu ya batang pohonnya. Dan menggambar batang pohonnya boleh nggak ya dibantu sama mama? Boleh ya anak-anak, silakan gitu ya, dibantu oleh orang tuanya ya yang mendampingi belajar di rumah. Nah, mungkin inilah ya yang mau ibu gambar. Nah, ini dia batang pohon yang sudah ibu gambar ya anak-anak. Dan untuk daunnya nanti kita gunakan teknik mencap ya anak-anak ya. Nah, batang pohon ini silakan anak-anak warnai ya dengan alat warna apa saja yang ada di rumah anak-anak. Ya, di sini ibu mau menggambarnya dengan warna coklat. Nah, silakan anak-anak warnai ya. Nah, ini dia ya anak-anak batang pohon yang sudah ibu gambar. Nah, sekarang kita akan menambahkan daun-daunnya ya anak-anak. Nah, di sini karena ibu hanya memiliki pewarna hijau dan juga kuning, ya, ibu akan menggunakan kedua pewarna ini. Nah, di sini siapkan dulu ya anak-anak wadah, lalu 2 kapas juga. Nah, 2 kapas ini karena ibu menggunakan 2 pewarna ya. Nah, pewarna ini kita teteskan ke 1 kapas ini ya. Begitupun pewarna yang satu lagi. Nah, kita akan menggunakan jari-jari tangan kita nih anak-anak ya untuk membuat si pohon-pohon ini dengan teknik mencap ya. Nah, pertama anak-anak tempelkan dulu nih sampai muncul ya warnanya. Lalu kita kita cap-cap gitu ya anak-anak ya, sampai menutupi membuat daunnya gitu ya. Untuk membuat daunnya kita lanjutkan terus sampai penuh ya anak-anak ya. Nah, kalau misalnya kapasnya sudah tidak berwarna lagi gitu ya, atau sudah kering pewarnanya, anak-anak bisa menambahkan lagi gitu ya pewarna yang tadi. Mohon maaf ya, ini agak tidak bisa diam gitu ya. Sebetulnya lebih enak menggunakan jari telunjuk ya anak-anak. Nah, karena tadi ibu terlanjur sudah membasahi
jari ibu gitu ya, jempol. Jadi ya sudahlah, tidak apa-apa ya. Nah, bisa anak-anak kreasikan ya. Nah, ini sudah agak kering ya. Ibu akan tambahkan lagi. Jadi kalau kering tinggal ditambahkan lagi saja ya anak-anak. Pewarnanya tidak perlu dicampur air ya, karena warnanya juga sudah bagus gitu ya, tidak terlalu mencolok. Nah, ini ya anak-anak ya. Lalu warna kuningnya karena tadi belum dipakai ya anak-anak ya. Ibu juga akan tambahkan. Silakan anak-anak bebas ya menggunakan warna apa saja gitu ya yang ada di rumah anak-anak, bebas gitu ya. Tidak apa-apa, warnanya tidak hijau juga gitu ya. Yang penting pembelajaran hari ini adalah menggambar pohon dengan teknik mencap. Mungkin sebagian dari anak-anak ada yang sudah pernah berpengalaman ya di TK-nya gitu untuk menggambar pohon dengan teknik mencap ini gitu ya. Nah, mungkin sudah ya, Ibu menggambarnya segini aja gitu ya. Nah, sudah selesai. Nah, ini dia anak-anak, pohon dengan teknik mencap buatan ibu gitu ya. Silakan anak-anak berkreasi di rumah menggambar pohon juga gitu ya dengan teknik mencap. Selamat belajar anak-anak. Dan jangan lupa nih, pasti tangan kita akan kotor ya kalau habis mencap ini gitu ya. Kotor dengan pewarna makanannya gitu ya, atau pewarna apapun yang anak-anak gunakan. Jangan lupa cuci tangannya ya anak-anak, pakai sabun. Nah, itu dia ya anak-anak kegiatan pembelajaran untuk hari ini. Semoga anak-anak suka, anak-anak senang dengan kegiatan pembelajaran hari ini dan memiliki semangat yang luar biasa untuk besok belajar ya anak-anak. Terima kasih, anak-anak sudah selalu semangat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan selalu ya, karena alhamdulillah ya, mulai pekan kemarin gitu ya, kita sudah bisa bertatap muka di sekolah walaupun waktunya hanya 1 minggu sekali gitu ya. Dan sebentar lagi kita pun akan berjumpa lagi ya anak-anak di hari Sabtu nanti. Jaga kesehatan selalu, jangan lupa ya, supaya anak-anak bisa bertemu lagi sama teman-teman ya. Nah, mungkin segitu ya dari Ibu. Terima kasih anak-anak, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.